Wa 'alaika biwaslil yadaini qabla at-ta'ami wa ba'dahu. Kita sudah sampai di qaulil musannif, wa 'alaika biwaslil yadaini qabla at-ta'ami wa ba'dahu. Dan hendaknya bagimu mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan. Wa bitasghiril luqmati, dan juga dianjurkan untuk mengecilkan ukuran suapan. Wa tadqiqi al-mudghih, serta mengunyah makanan dengan halus. Ini semuanya tentang akhlak ketika makan. Wala tamuddanna yadaka ila at-ta'ami hatta tabtali'a ma fi famika. Kata beliau, janganlah engkau mengulurkan tanganmu ke makanan sampai engkau menelan apa yang ada di mulutmu. Jadi jangan ambil lagi sebelum makanan yang ada di mulut sudah dikunyah dan ditelan. Gitu. Wa kul min nawahil qas'ati wa la ta'kul min wasatiha fa innal barakata tanzilu alaihi. Dan makanlah dari pinggir piring atau pinggir wadah. Jangan makan dari bagian tengahnya. Kenapa? Fa innal barakata tanzilu alaihi. Sebab sungguhnya keberkahan turun di bagian tengah itu. Wa idza saqatat luqmatuka fa amit ma biha min adha thumma kulha wa la tada'ha li syaitan. Dan jika suapanmu itu jatuh atau bagian darinya itu jatuh, ada yang jatuh, maka bersihkanlah kotoran yang menempel padanya, kemudian makanlah. Jadi jangan meninggalkannya untuk setan. Subhanallah. Dulu Nabi SAW pernah masuk di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian menemukan sepotong roti jatuh di tanah. Lalu oleh Nabi SAW roti tersebut diambil dan dibersihkan, lalu dimakan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, muliakanlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'aq asabi'aka wal qas'ata ba'dal faraghi. Kemudian diantara anjuran ketika makan adalah wal'aq asabi'aka, jilatilah jari jemarimu dan bersihkanlah wadah makanan itu setelah selesai. Jadi ini diantara sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjilati jari jemari setelah makan. Wa kul bis sababati wal wusta wal ibham, serta makanlah dengan jari telunjuk, jari tengah dan ibu jari. Wa in ihtajta ila al-isti'anati bil baqiyati fi nahwi al-aruzzi fala ba'sa. Namun jika engkau butuh bantuan jari-jari lainnya, kalau misalkan ingin makan sejenis nasi aruz, maka hal itu tidak apa-apa, ya. Thumma qala al-musannifu wa idza akalta ma'a ghairika fakul mimma yalika illa al-fakihah. Apabila engkau makan bersama orang lain, maka makanlah dari bagian yang terdekat darimu, kecuali jika hidangan itu berupa buah-buahan, maka boleh memilih. Wala tukthir an-nazara ila al-hadirina fi hali aklihim. Janganlah terlalu banyak memperhatikan orang-orang di sekitarmu saat mereka sedang makan. Jadi jangan
tatap mereka ketika mereka sedang makan. Ini akhlak. Wa tahaddath ma'hum bima yunasibu al-hal. Tahaddath ma'hum, dan berbicaralah dengan mereka dengan pembicaraan yang sesuai dengan keadaan, ya. Wala tatakallamu wat ta'amu fi famika. Dan janganlah kamu berbicara saat makanan masih ada di dalam mulutmu. Nah, ini juga akhlak. Jangan berbicara sedangkan makanan masih ada di mulutmu. Wa in ghalabaka busaqun aw mukhatun falwi bi ra'sika anhum aw qum ila mawdi'in akhar. Kemudian wa in ghalabaka busaqun, jika engkau terdesak ingin meludah atau membuang ingus sedangkan kamu bersama orang lain, maka palingkanlah wajahmu dari mereka atau berdirilah menuju tempat lain. Jadi jangan membuang ingus di depan orang lain gitu, atau meludah di depan orang lain. Thumma qala al-musannif wa idza akalta 'inda qaumin fa athni 'alaihim wad'u lahum bi khairin. Wa idza akalta 'inda qaumin fa athni 'alaihim. Apabila engkau makan di tempat suatu kaum, kamu bertamu di tempat orang lain, dan kamu makan di tempat orang lain tersebut, maka apa yang perlu kamu lakukan? Kata beliau, fa athni 'alaihim, maka pujilah mereka. Wad'u lahum bi khairin, dan doakanlah mereka dengan kebaikan. Masya Allah, makananmu ini enak. Jadi pujilah mereka agar mereka itu senang. Wa qul ba'dal faraghi minal akli, dan ucapkanlah setelah selesai makan doa berikut. Alhamdulillah, Allahumma kama at'amtani tayyiban fasta'milni salihah. Ini doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Allah Rabbi. Apa arti doa ini? Allahumma kama at'amtani tayyiban fasta'milni salihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma ya Allah, kama at'amtani tayyiban, sebagaimana engkau telah memberiku makanan yang baik. Fasta'milni salihan, maka pekerjakanlah aku dalam amal soleh. Faman qala dzalika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ketika orang setelah makan baca doa ini, Allahumma kama at'amtani tayyiban fasta'milni salihan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa yang membaca doa ini setelah dia makan, apa kata beliau? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan maupun yang akan datang. Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatakallaful idama likulli ta'amin. Janganlah engkau memaksakan diri harus ada lauk pauk pada setiap makanan. Ya, makan seadanya. Ada tempe, makan tempe. Ada tahu, makan tahu. Nggak ada, pakai garam. Kan gitu. Wala ta'ib ta'aman qattu. Nah, ini akhlak mulia nih. Wala ta'ib ta'aman qattu. Dan janganlah sekali-kali mencela makanan.
Wa in kana radian, meskipun rasanya tidak enak. Makanan ini busuk, makanan ini gak enak. Udah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'aba ta'aman qat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tidak makan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Nah, ini akhlak yang perlu kita tiru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada makanan tidak enak, jangan dicela. Wala taj'al himmataka aklat tayyibati wa tanawul syahawati. Kata beliau, janganlah engkau menjadikan ambisimu hanya untuk memakan makanan yang lezat-lezat dan yang menuruti syahwat. Ya. Pengen kebab, dibeli. Pengen nasi goreng, dibeli. Semuanya dibeli. Apa yang dia inginkan, dibeli. Ada kata-kata, jangan kamu beli semua yang kamu inginkan. Wala taj'al himmataka aklat tayyibat wa tanawul syahawat. Kenapa? Fatakunu minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiraru ummati alladzina ghudu bin na'imi wa nabatat alaihi ajsaduhum. Allah, fatakun, sehingga engkau termasuk golongan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syiraru ummati, seburuk-buruk umatku, sejahat-jahat umatku, alladzina ghudu bin na'im, adalah mereka yang tumbuh besar dalam kenikmatan, dalam kemewahan, wa nabatat alaihi ajsaduhum, dan tubuh mereka tumbuh subur di atasnya. Wa innama himmatuhum alwanu ta'ami wa alwanu thiyabi wa yatashaddaquna fil kalami. Yang mana ambisi mereka hanyalah berbagai macam makanan. Wa alwanu thiyab, berbagai jenis pakaian. Wa yatashaddaquna fil kalam, dan mereka berbicara dengan sombong, berlebih-lebihan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Makanya di sini ada udah di Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warḍah, wa qala Aliun karramallahu wajhahu man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Allah. Sayyidina Ali pernah berkata, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu, barang siapa yang ambisinya hanyalah apa yang masuk ke dalam perutnya, kanat qimatuhu ma yakhruju minha, maka nilainya atau harga dirinya hanyalah apa yang keluar dari perutnya, yaitu kotoran. Himmatuhu ma yadkhulu batnahu, ambisinya hanya makan dan makan, maka harga diri orang demikian adalah sama seperti yang keluar dari perutnya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Thumma qala wajtahid an la tudkhil batanaka illa halala, dan bersungguh-sungguhlah untuk tidak memasukkan ke dalam perutmu kecuali makanan yang halal. Kenapa? Fa inna man akala al-halala 40 yawman istanara qalbuh. Allah. Sebab kata beliau, barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari makan makanan halal, istanara qalbuh, niscaya hatinya akan bercahaya. Allah. Wajarat minhu yanabi'ul hikmati ala lisani, dan jarat
mata air hikmah akan mengalir melalui lisannya. Nah, jadi tidak akan berbicara yang aneh-aneh. Semua perkataan yang keluar dari mulutnya penuh dengan hikmah. Wa akramahu Allahu bizzuhdi fid dunya. Dan Allah akan memuliakannya dengan sifat zuhud terhadap dunia. Hatinya tidak terikat dengan dunia. Zuhud itu bukan dalam artian harus miskin, tidak. Karena zuhud itu an yakuna dunya fi yadika wa la yakun fi qalbika. Dunia itu hanya ada di tangan, tidak dimasukkan ke dalam hati. Itu zuhud. Jadi bisa kaya, tapi hatinya tidak terikat dengan itu. Wasafat sariratuh. Allah ini ketika orang selama 40 hari makan makanan yang halal, maka batinnya akan menjadi bersih. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih. Dan interaksinya dengan Allah akan menjadi lebih baik. Muamalahnya dengan Allah akan menjadi baik. Wa man akala al-harama wasyubuhati kana 'ala ad-diddi min dzalika kullihi. Sebaliknya, barang siapa yang memakan makanan haram dan syubhat, maka ia akan berada pada kondisi yang berlawanan dengan semua hal tersebut. Yang istanara qalbu, maka hatinya akan menjadi hitam, menjadi gelap, hatinya akan menjadi keras. Thumma qal wa iyyaka walittisa'a fil akli wa kathratash shiba'i. Dan waspadalah dari berlebih-lebihan dalam makan dan terlalu sering kenyang. Kathratash shiba' wa kathratash shiba'. Kenapa? Fa innahu minal halali mabda'u kulli syarrin. Fa innahu minal halali mabda'u kulli syarrin. Karena sungguhnya kenyang meskipun dari makanan halal adalah pangkal dari segala keburukan. Wa min afatihi qaswatul qalbi wa fasadul fitnati wa tashwishul fikrati wal kasalu 'anil ibadati ila ghairi dzalika minal afat. Di antara dampak buruknya kenyang ini adalah kerasnya hati, wa fasadul fitnah, rusaknya kecerdasan, wa tashwishul fikrah, kacaunya pikiran, wal kasal 'anil ibadah, dan malas melakukan ibadah, ila ghairi dzalika minal afat, serta dampak-dampak negatif lainnya yang juga banyak. Maka wasabilu liktisadi fil akli an tumsika 'anit ta'ami wa anta tashtahihi. Adapun cara bersikap hemat, cara bersikap profesional dalam makan adalah dengan berhenti makan saat engkau masih ingin untuk makan. Wala tatanawaluhu hatta tashtahihi bi syahwatin shadiqatin. Dan janganlah engkau makan sampai engkau benar-benar merasa lapar. Hasrat yang jujur, ingin banget makan, sampai kamu ada dalam kondisi demikian. Lalu bagaimana cara mengetahui lapar yang sesungguhnya? Wa alamatu sidqi syahwati an tashtahiyya kulla ta'amin. Allah, tanda lapar yang jujur itu adalah engkau berselera terhadap makanan apapun. Apapun makanannya, kamu berselera untuk makan. Nah,
Maka ketika dalam keadaan demikian, kamu betul-betul lapar, maka ketika itu kamu makan. Nah, jadi intinya jangan makan sebelum kamu merasa lapar banget atau lapar yang jujur. Karena untuk menghindari kenyang ini. Makanya dulu ulama merang kitab namanya Al-Ju', lapar. Wa idza syaribtal ma'a famassahu wa la ta'abbahu. Wa idza syaribtal ma', apabila engkau minum air, maka isaplah perlahan. Dan wala ta'abbahu, dan jangan meneguknya sekaligus. Ya, dengan rakus. Jangan. Caranya washrab fi salasati anfasin. Minumlah dalam 3 kali tarikan nafas. Pertama kali minum bismillah, 1 tegukan. Diakhiri alhamdulillah. Minum lagi bismillah, 1 tegukan. Alhamdulillah. Minum lagi bismillah, alhamdulillah. Nah, seperti itu cara meminum air. La ta'ub, jangan meneguknya sekaligus. Dan secara medis itu dijelaskan. Wala tatanaffas fil ina'i wala tashrab min thulmatihi. Wala tatanaffas fil ina', jangan bernafas di dalam wadah. Nah, ketika minum jangan bernafas di situ. Wala tashrab min thulmatihi, juga jangan minum dari bagian gelas yang retak atau pecah. Wala tashrab wa anta qa'im, janganlah minum sambil berdiri. Wala min famis siqa, dan jangan pula meminum langsung dari mulut wadah seperti teko atau wadah besar. Jangan minum dari mulutnya. Terus bagaimana? Ya, tuangkan ke dalam gelas terlebih dahulu baru diminum. Fa illam tajid ina'an fashrab ala yadika. Jika engkau tidak mendapati wadah, maka minumlah dengan telapak tanganmu. Wa qul ba'da syurbi, dan bacalah doa ini setelah minum. Ini doa setelah minum. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'azban furata birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina. Nah, ini doa dibaca setelah minum. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'azban furata. Segala puji bagi Allah yang menjadikannya tawar dan segar, birahmatihi, dengan rahmatnya. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina, dan tidak menjadikannya asin lagi pahit karena dosa-dosa kami. Allah. Jadi sampai di sini beliau telah membahas tentang akhlak-akhlak seputar makanan dan minuman, dan bagaimana akhlak ketika makan, ketika minum. Berikut juga beliau telah membahas doa-doanya. Nah, sekarang beliau akan pindah ke pembahasan lain, yaitu akhlak ketika berhubungan badan dengan istri. Qala al-musannifu al-imam Sayyid al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Qal wa idza ataita ahlaka, apabila engkau hendak mendatangi istrimu, hendak berhubungan badan dengan istrimu, faqul, maka bacalah bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Nah, ini doa sebelum berhubungan badan. Apa artinya doa ini? Bismillah, dengan menyebut nama Allah.
Allahumma jannibna asyaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Karena ini kenikmatan. Kemudian di antara akhlak setelahnya ketika berhubungan, wastur nafsaka wa ahlaka bithaubika, dan tutupilah dirimu serta istrimu dengan kain atau dengan selimut. Jadi kalau bisa jangan berhubungan badan dalam keadaan telanjang bulat, ya. Usahakan menggunakan selimut dan menutupi diri dan juga istri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kemudian di antara akhlak ketika berhubungan juga, wa 'alaika bil hudu'i was sakinati, dan hendaknya bagimu bersikap tenang, ya. Ya, jangan sampai tetangga mendengar atau tetangga kamar mendengar. Ya, jangan sampai, diusahakan setenang mungkin. Wa idza ahsasta bil inzali faqra, ini ada amalan nih. Amalan ketika hampir ejakulasi. Wa idza ahsasta bil inzali faqra fi nafsika min ghairi an tuharrika lisanaka qawlahu ta'ala wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra. Kata beliau, wa idza ahsasta bil inzali, apabila engkau merasakan akan keluar mani, akan ejakulasi, maka bacalah di dalam hatimu, ya, tanpa menggerakkan lisanmu, firman Allah Ta'ala, wa huwallazi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra. Kemudian ada juga faidah dari para salafun salih, kalau ingin anak laki-laki, ya, diniatkan ketika itu akan dikasih nama Muhammad, gitu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Wal afdalu lin nasiki min at-tazawwuji wa tarkihi ma kana minhuma aslamu li dinihi wa aslahu li qalbihi wa ajma'u li fikrihi. Mana yang lebih afdal, menikah atau tidak menikah? Kata beliau, al-afdalu linnasik, bagi seorang yang ahli ibadah, yang lebih utama antara menikah atau tidak menikah adalah mana yang paling menjamin keselamatan agamanya, paling baik bagi kebersihan hatinya, dan yang paling menjaga fokus pikirannya. Kalau memang dia lebih aman dengan menikah, lebih menjamin keselamatan agamanya dengan menikah, lebih menjaga fokus pikirannya, maka hendaknya menikah, gitu. Wa yukrahu karahatan syadidatan liman la zawjata lahu an yatafakkara fi sya'nin nisa'i at-tafkir alladhi yahmilu an-nafsa 'ala al-maili ilaihinna. Kata beliau, sangat dimakruhkan bagi seseorang yang tidak memiliki istri untuk memikirkan urusan wanita, ya, dengan pemikiran yang mendorong nafsu cenderung kepada mereka. Jadi jangan sampai, ya ayyuhal jomlowin, jangan sampai banyak memikir perempuan. Waman buliya bidzalik, kalau misalkan ada orang yang menderita demikian,
Jadi dia jomblo tapi banyak mikir tentang perempuan. Wa man buliya bidzalik, barang siapa yang menderita atau diuji dengan hal tersebut, walam yaqdir ala qam'ihi biwadhaifil ibadati, dan dia tidak mampu meredamnya dengan rutinitas ibadah, fa'alaihi bitazawuji, maka hendaknya ia menikah. Kalau tidak mampu nikah karena enggak punya mahar misalkan, fa illam yastati' fa alaihi bisawmi, jika ia tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa. Kenapa? Fa innahu yuksiru syahwah, karena puasa dapat mematahkan syahwat. Makanya banyak saya temukan para jomblowin ini puasa dahar mereka. Puasa tiap hari. Nas'alullah as-salamah. Thumma qala al-musannifu wa idza qasadta baital khala'i. Nah, ini setelah beliau selesai membahas tentang akhlak-akhlak dalam berhubungan badan, beliau akan membahas tentang akhlak ketika membuang hajat atau ketika buang air kecil atau buang air besar. Wa idza qasadta baital khala'i, apabila engkau menuju kamar mandi. Kenapa? Libaulin, karena untuk buang air kecil, au ghaitin, atau buang air besar. Maka akhlak yang perlu kamu perhatikan adalah falbas na'alaika. Ini nih akhlak ketika masuk kamar mandi. Maka pakailah alas kakimu, ya, ima sandal atau sepatu. Jadi jangan dibiarkan kamu masuk kamar mandi tanpa alas kaki, ya. Ini akhlak yang pertama. Kemudian wastur ra'sakah. Kemudian tutuplah kepalamu dengan topi, dengan songkok. Kalau perempuan dengan kerudung, terserah. Kalau tidak ada songkok, tidak ada topi dan semacamnya, boleh menggunakan apa saja. Yang penting bisa menutupi kepala itu. Kalaupun tidak ada, menggunakan tangannya tidak jadi masalah. Menggunakan tangannya tidak jadi masalah. Kemudian akhlak selanjutnya, wa gaddim rijlakal yusra fid dukhuli wal yumna fil khuruji. Dahulukanlah kaki kirimu saat masuk dan kaki kananmu saat keluar. Jadi kaidahnya simpel. Pekerjaan-pekerjaan yang terhormat atau tempat-tempat yang mulia itu menggunakan bagian kanan. Kalau sebaliknya tempat-tempat yang hina atau tempat-tempat yang kotor atau pekerjaan-pekerjaan yang remeh itu menggunakan bagian kiri. Wa qul 'inda iradati dukhul. Ini akhlak selanjutnya, amalan. Wa qul 'inda iradati dukhuli bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khabaithi. Ucapkanlah ketika hendak masuk kamar mandi doa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan, karena kamar mandi itu tempatnya setan. Wa indal khuruji, ketika hendak keluar baca, ketika keluar dari kamar mandi baca doa ghufranaka Allahumma alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ya Allah, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba 'annil adza, yang telah menghilangkan kotoran, wa afani,
menghilangkan kotoran dan penyakit tentunya, dan telah menyehatkanku. Wala tadhkurillaha ala tilkal halati illa biqalbik. Ketika kamu dalam kamar mandi, maka jangan menyebut nama Allah kecuali hanya dengan hatimu, hanya dalam hatimu boleh ya. Jadi kalau misalkan ingin selalu berzikir kepada Allah, tidak apa-apa, tapi menggunakan hati. Kenapa? Karena tempat itu tempat tidak layak untuk berzikir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الحداد: ولا تستصحب شيئا مكتوبا عليه اسم الله تعالى. Dan janganlah membawa sesuatu yang tertulis padanya nama Allah Subhanahu wa taala, ijlalan lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau masuk ke dalam ke kamar mandi, maka jangan membawa kertas yang bertulisan Allah atau nama para malaikat, nama para nabi. Nabi SAW itu punya cincin yang ada tulisan Muhammad Rasulullah. Nah, ketika beliau ingin masuk ke kamar mandi, misalkan beliau lepas tuh cincin, ijlalan lillahi ta'ala, karena sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di antara akhlak ketika masuk khala ini, wala ta'bas, janganlah bermain-main, melakukan gerakan yang sia-sia. Wala tatakallam illa li daruratin, dan jangan berbicara kecuali karena dalam keadaan yang mendesak atau darurat saja. Wala tarfa' min thawbika illa al-qadra alladhi yukhsha 'alaihi at-tanajjusu, serta jangan mengangkat pakaianmu kecuali sebatas kadar yang dikhawatirkan akan terkena najis. Jadi kalau bisa ketika buang air besar misalkan, jangan telanjang, usahakan menggunakan penutup, dan jangan jangan dilepas kecuali bagian-bagian yang dikhawatirkan terkena najis. Begitu. Wastatir bihaitsu la yaraka syakhsun. Dan ketika itu juga bersembunyilah atau menutup diri sekiranya tidak ada orang yang bisa melihatmu, gitu. Wa ba'ud bihaitsu la yusma'u minka sautun wa la yushammu laka raihatun. Wa ba'ud, dan menjauhlah sekiranya tidak terdengar suara serta tidak tercium aroma ya darimu tentunya. Allah, Masya Allah, Awi Ansari ini dari Malaysia ini. Ahlan Syekh Awi Ansari min Malaysia. Wa ba'ud bihaitsu la yusma'u minka sautun wa la yushammu laka raihatun. Wa la tastaqbil al-qiblata wa la tastadbirha. Juga di antara akhlak ketika masuk kamar mandi adalah la tastaqbil qiblah, janganlah menghadap kiblat, wala tastadbirha, jangan pula membelakangi kiblat, entah itu bibaulin wala bighaitin, saat buang air kecil maupun buang air besar. Tapi kadang ada tempat atau kamar mandi yang mana WC-nya itu tidak bisa menghadap, tidak bisa membelakangi atau menghadap. Jadi memang diatur seperti itu. Maka bagaimana? Di sini beliau berkata,
وقد يتعذر فعل ذلك في بعض الأبنية فيغتفر للمشقة. Terkadang hal itu sulit ya untuk menghindar dari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kata beliau, hal itu kadang ya sulit pada sebagian bangunan yang mana toiletnya misalkan sudah permanen menghadap atau membelakangi kiblat. Maka bagaimana? Fayutafaru lil masyaqqah. Maka hal itu dimaafkan ya karena adanya kesulitan. Jadi tidak syariat itu tidak maksa kita untuk merubah posisinya. Udah biarkan karena juga itu sudah permanen dan memang tempat itu disiapkan untuk buang air besar gitu. Dan para fuqaha berbicara dalam masalah ini, kecuali kalau misalkan tempat tersebut memang sudah tempat yang disiapkan untuk itu, maka boleh gitu, boleh, tidak apa-apa. Wala tabul fil ma'ir rakidi wa in kana katsiran. Janganlah kencing di air yang diam, artinya tidak mengalir, meskipun jumlahnya banyak. Nah, seperti kolam misalkan, kolam renang, jangan kencing di situ. Allah illa indal hajah, kecuali dalam keadaan butuh atau daruratnya bisa. Wala 'alal ardi salbati. Jangan pula kencing di atas tanah yang keras. Ya. Wala ya karena nanti takut terkena najisnya kan gitu. Wala fi mahabbir rihi, dan juga jangan kencing di tempat arah embusan angin. Ya. Takut ada seseorang yang ingin santai-santai di situ kan. Kullu dzalika ihtirazan min al-baul alladhi 'ammatu azabil qabri minhu. Semua itu dilakukan, kenapa tidak boleh kencing di sini, di situ? Kenapa? Itu dilakukan sebagai penjagaan dari air kencing yang mana mayoritas azab kubur bersumber darinya. Iya. Dulu itu Nabi SAW pernah berjalan dan mendengar ada satu ahli kubur yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia disiksa bukan karena melakukan dosa besar, tapi kata Nabi la yastatiru min bauli. Ya, tidak menjaga ketika dia kencing. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa'alaika bil istibra'i minhu jahdaka min ghairi khurujin ila haddil waswasah. Kata beliau, hendaknya engkau melakukan istibra, ya ketika setelah kencing melakukan istibra. Apa itu istibra? Istibra itu menuntaskan keluarnya sisa kencing. Bagaimana cara istibra? Kata beliau, wa yahsulu bitanahnuhi. Wa yahsulu bitanahnuhi. Hal itu, istibra itu bisa dilakukan dengan berdahak gitu. Setelah kencing. Kemudian istibra juga bisa dilakukan dengan bitanahnuhi yang pertama, yang kedua wanatri zakari, wanatri az-zakar, mengurut kemaluan, ya tentunya dengan lembut, ya mengurut dengan lembut agar sisa-sisa kencing yang masih ada di batang itu keluar. Kemudian yang ketiga wa imraril yadi ala asfalihi birifqin, serta menjalankan jari di bagian bawahnya dengan perlahan, ya dengan perlahan. Kenapa ini semua? Karena menghindar dari azab kubur. Dan ini juga akhlak, bukan hanya fokus pada yang itu, yang tentang azab kubur itu. Ini juga menjaga kebersihan. Nabi SAW itu mengajarkan semuanya. Wastanji bil hajari thumma bil ma'i.
Kemudian beristinjalah dengan batu, kemudian bisa diikuti dengan air. Ini yang afdal. Kalau tidak dengan batu, boleh menggunakan tisu, kemudian diikuti dengan air. Nah, tindakan demikian itu dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa ini iqtasarta ala ahadihima falma'u afdalu. Dan jika kamu hanya ingin mencukupkan diri pada salah satunya, mau air atau mau dengan batu saja, maka air lebih utama. Kenapa? Karena air ini menghilangkan najis dan juga bekasnya. Tapi kalau hanya menggunakan batu atau tisu, menghilangkan najis tapi tidak menghilangkan bekasnya, maka yang diutamakan adalah air. Karena air itu menghilangkan semuanya, najis dan juga bekasnya. Thumma qal wa qaddimil gubula fil ma'i wa akhirhu fil hajari. Dahulukanlah membasuh bagian depan atau kemaluan saat menggunakan air, ya, dan akhirkanlah bagian depan saat menggunakan batu. Allahumma salli wa sallim. Wa qul ba'da al-istinja'i Allahumma hassin farji min al-fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Kemudian bacalah doa ini setelah istinja. Allahumma hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bentengilah kemaluanku dari perbuatan keji atau perbuatan zina. Wa tahhir qalbi minan nifaq, dan sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Thumma qala وعليك بالتيامن في كل شأنك إلا في غسل النجاسات وإزالة الأقدار والدخول في المواضع التي من شأنها الاستقدار فينبغي أن يفعل ذلك كله باليسار. قال وعليك بالتيامن في كل شأنك, dan hendaknya bagimu mendahulukan bagian kanan atau tayamun dalam segala urusanmu. Nabi SAW suka tayamun fi sya'nihi kulli, dalam semua urusannya, kecuali jadi apapun itu lakukan dengan tangan kanan. Beri, membawa, semuanya dilakukan dengan tangan kanan. Fi kulli sya'ni, dalam semua urusanmu hendaknya dilakukan menggunakan tangan yang kanan. Illa, kecuali fi waslin najasati, dalam bersihkan najis, menghilangkan wa izalatil aqdari, menghilangkan kotoran, wa dukhuli fil mawadhi'il lati min sya'niha al-istiqdharu, kemudian masuk ke tempat-tempat yang kotor. Fayambaghi ayyuf ala dzalika kulluhu bil yasar, maka seyogianya semua hal yang kotor itu atau tempat-tempat yang kotor itu dilakukan dengan bagian kiri. Nah, setelah ini beliau akan membahas tentang akhlak ketika bersin. Allah ya Rabb. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa idza 'atista fakhfad biha sawtaka wastur famaka wa qul alhamdulillahi rabbil alamin wa la tabsu ini. Wa idza 'atista, apabila engkau bersin, fakhfad biha sawtak, maka rendahkanlah suaramu. Ya, ketika bersin rendahkanlah suaramu. Terus apa lagi? Wastur famakah, tutuplah mulutmu, jangan dibiarkan terbuka ketika bersin, ya takut ludahnya nyampe kemana-mana nanti. Apa doanya? Doa setelah bersin, alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang mendengar
orang ini baca alhamdulillahirabbil alamin, disunnahkan untuk tasmid. Tasmid itu seperti apa? Misal nih, saya bersin lalu saya membaca alhamdulillah, maka Anda yang mendengar disunnahkan untuk mentasmid saya. Bagaimana cara mentasmid? Yarhamukallah. Jadi Anda berkata atau membaca yarhamukallah, dan saya membalas yahdikumullah. Itu namanya tasmid al-atis. Jadi saya bersin dan saya membaca alhamdulillah. Anda disunahkan tasmid, membaca yarhamukallah. Saya membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian di sini beliau juga akan bahas tentang cara meludah. Wala tabsuq illa an shimalika Allah. Dan janganlah meludah kecuali ke arah kirimu. Jadi jangan, kata ulama, jangan meludah ke bagian kanan. Kenapa? Karena di situ ada malaikat, dan juga kenapa tidak meludah ke bagian depan? Karena di situ kalau misalkan ke arah barat ya, ke arah kiblat, tidak juga meludah ke arah kiblat karena asyraful jihah, meludah ke bagian kiri. Au tahta qadamikal yusra, atau meludah di bawah kaki kirimu. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa alayka bi shaddi afwahil asqiyati wa takhmiril awani. Wa alayka bi shaddi afwahil asqiyati, dan hendaknya bagimu mengikat mulut wadah, baik itu yang terbuat dari kulit ataupun yang lainnya. Wa takhmiril awani, serta menutup wadah-wadah makanan atau minuman lainnya. Jadi kalau misalkan Anda di rumah punya botol, jangan dibiarkan botol itu terbuka, tutup. Ya. Kalau punya kantong, ikat tuh kantong. Jangan dibiarkan terbuka. Kenapa? Karena dalam 1 tahun itu ada 1 malam yang tidak disebutkan kapan itu ada wabah yang turun. Nah, beliau nanti akan menjelaskan ini. Ada wabah yang turun dan wabah ini akan mencari wadah-wadah yang terbuka dan masuk di situ. Jadi apabila di situ ada air kemudian diminum, maka itu akan membahayakan pada kesehatannya. Ini semua akan dijelaskan oleh beliau. Wa alayka bi shaddi afwahil asqiyati wa takhmiril awani wa ighlaqi babil manzili la siyama 'inda an-naumi wa 'inda al-khuruji minhu. Serta juga dianjurkan menutup pintu rumah, terutama ketika hendak tidur dan ketika hendak keluar rumah. Tutup tuh pintu, jangan dibiarkan terbuka. Wala tanam. Kemudian ini secara medis, secara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sering. Wala tanam hatta tutfi kulla narin fil baiti min sirajin wa ghairihi au tuwariha. Dan janganlah engkau tidur sampai engkau memadamkan seluruh api yang ada di dalam rumah. Ya, kalau memang menggunakan api atau lampu lah, baik itu lampu lampu yang mudah dimatikan atau menggunakan pelita maupun lainnya, ya. Hendaknya itu lampu dimatikan sebelum tidur. Jangan kamu itu tidur lampu masih nyala, jangan. Itu diterangkan oleh medis kalau itu membahayakan, ya, itu membahayakan. Wa idza asbahal ina'u makshufan aw as-siqa'u maftuhan fala tashrabil ma'a alladhi fihi. Ini penting nih.
Wa idza asbahal ina'u maksufan, apabila di pagi hari engkau mendapati wadah dalam keadaan terbuka, misalkan botol terbuka semalaman, ya dari kemarin sampai sekarang, sampai pagi misalkan terbuka, maka kata beliau, fala tashrabil ma'alladzi fihi, jangan kamu minum air yang ada di botol itu, yang terbuka, yang tidak ditutup itu. Kenapa? Nah, nanti akan dijelaskan. Wala tasta'miluhu illa fima yusta'mal fihi al-ma'ul mutanajjis. Dan jangan pula menggunakannya. Air tersebut jangan kamu minum, jangan kamu pula gunakan kecuali untuk keperluan yang diperbolehkan bagi air yang terkena najis. Saya punya air najis, mau diapain? Diminum, gak boleh. Dibuat untuk mandi, gak boleh. Cuci baju, gak boleh. Bolehnya kemana? Disiram ke tanaman. Maka lakukanlah air tersebut seperti yang dilakukan ke air najis ini. Apakah air ini najis? Ya tidak. Kata beliau, wa huwa tahirun walakin fi isti'malihi khatarun. Air tersebut secara hukum tetap suci, namun terdapat risiko atau bahaya kesehatan atau penyakit dalam penggunaannya. Kok bisa? Di sini ada buktinya, ada dalilnya. Wa qad dzakara Syekh Ibnu Arabi fil Futuhati anna fi sanati lailatan mubhamatan tanzilu fiha al-adwa'u fala tusadifu ina'an makshufan wala siqa'an mahlulan illa dakhalathu. Allah. Syekh Ibn Arabi telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Futuhat bahwa dalam setahun itu terdapat satu malam yang tidak diketahui secara pasti kapan itu, di mana pada malam itu turun berbagai macam penyakit. Fala tusadifu ina'an makshufa, penyakit-penyakit tersebut tidaklah melewati wadah yang terbuka atau tempat air yang tidak terikat, melainkan ia akan masuk ke dalamnya. Lalu kalau Anda meminumnya, itu akan membahayakan pada diri Anda sendiri. Maka dari itu, walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyaddil asqiyati wa takhmiril aniyah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikat mulut wadah air dan menutup wadah-wadah makanan. Ya, takut di malam itu, itulah yang wabah atau penyakit itu turun. Wa idza lam tajid, kalau tidak ada tidak ada alat untuk dijadikan penutup misalkan, maka bagaimana? Wa idza lam tajid ma tuwatti bihil ina'a faj'al 'alaihi 'udan wadhkur ismallahi 'alaihi wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau tidak mendapati sesuatu untuk menutup wadah tersebut, maka letakkanlah sepotong kayu di atasnya secara melintang. Nah, jadi begini. Ana nih taruh kopi, kasih kayu sedikit atau bolpen, tidak jadi masalah. Ketika meletakkannya, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Sallu ala Nabi Muhammadin. Wadhkur ismallahi alaihi wa tawakkal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allahumma salli wa sallim. Wah, ini kenapa ya? Allahumma salli wa sallim.